Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aini Dian Fitri JR dengan NIM 90200117102, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas tentang stock split untuk memenuhi tugas final mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tolong like dan subscribe di bawah ini karena like dan subscribe kalian sangat berpengaruh dalam kelulusan saya di pasar uang dan pasar modal ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian stock split. Nah, stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Nah, selanjutnya pengertian stock split menurut ahli ekonomi. Stock split merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh investor sebagai suatu aktivitas yang dilakukan para manajer perusahaan dengan cara melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai nominal per lembar saham sesuai dengan split faktor. Pemecahan saham ini tidak mempengaruhi modal karena yang sebenarnya terjadi adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil sehingga banyaknya saham menjadi meningkat di mana kapitalisasi saham tetap sama. Tingginya harga saham dapat menyebabkan kurang aktifnya saham dalam perdagangan. Dengan adanya stock split, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi yang menyebabkan semakin banyak investor yang mampu berinteraksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori stock split. Ada dua teori stock split yang dikemukakan oleh ahli ekonomi. Yang pertama yaitu signaling theory, yang merumuskan bahwa stock split dianggap sebagai tindakan manajemen untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang. Stock split memberikan informasi mengenai kemungkinan return, di mana return tersebut merupakan sinyal laba jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu trading range theory, yang menyatakan bahwa kemahalan harga saham merupakan salah satu motivator perusahaan melakukan stock split. Stock split merupakan upaya untuk menata kembali harga saham pada rentang harga tertentu. Dengan mengarahkan harga saham pada rentang tertentu, diharapkan semakin banyak partisipan pasar yang akan terlibat dalam perdagangan. Makin banyaknya partisipan pasar akan meningkatkan likuiditas saham di bursa. Dengan meningkatnya likuiditas saham di bursa, maka return yang diharapkan oleh investor akan meningkat pula. Jadi, menurut trading range theory, perusahaan melakukan stock split karena memandang bahwa harga sahamnya terlalu tinggi. Dengan kata lain, harga saham yang terlalu tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan untuk melakukan stock split. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis stock split. Ada dua jenis stock split. Yang pertama, split up atau pemecahan naik, merupakan penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Terus yang kedua, split down atau pemecahan menurun, merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan dan manfaat stock split. Tujuan utama melakukan stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas saham sehingga distribusi saham menjadi lebih luas. Selain itu, stock split bertujuan untuk menempatkan saham dalam trading range yang optimal. Kebijakan stock split ini dilakukan sebagai strategi untuk mempengaruhi transaksi saham tersebut di bursa, di mana harga awal yang diperkirakan terlalu tinggi dapat memberikan citra mahal bagi investor sehingga tidak semua investor berani membeli saham tersebut. Adapun manfaat stock split
Yang pertama, yaitu menurunkan harga saham, membuat saham lebih liquid untuk diperdagangkan, menimbulkan marketability dan efisiensi pasar. Yang kedua, yaitu mengubah investor outload atau dengan kata lain membeli saham di bawah 500 lembar menjadi round lot atau dengan kata lain membeli saham minimal 500 lembar. Terus yang ketiga yaitu memanfaatkan psikologi investor tentang tingkat keuntungan yang lebih tinggi karena basis harga yang lebih rendah. Yang keempat, meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berinvestasi. Terus yang kelima, mensinyalkan kondisi perusahaan yang bagus. Selanjutnya yang kelima, proses stock split. Proses stock split dilakukan dengan cara menukarkan saham dengan nilai nominal lama dengan saham baru dengan nilai nominal baru. Penukaran ini dapat dilakukan di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh emiten. Saham yang telah melakukan stock split umumnya menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, baik dari segi likuiditas, perdagangan, maupun kenaikan harga saham menjelang stock split maupun sesudah stock split. Proses stock split ini semakin digemari karena di samping harga saham menjadi lebih murah sehingga terjangkau oleh investor menengah dan kecil juga secara otomatis meningkatkan likuiditas saham. Selanjutnya, yang keenam yaitu pengaruh stock split. Ada beberapa pengaruh stock split. Yang pertama yaitu harga saham. Pada umumnya, stock split dilakukan setelah terjadi kenaikan harga saham. Menurut pandangan perusahaan, stock split tersebut diharapkan memberikan reaksi pasar positif terhadap stock price. Selama stock split, nilai nominal saham menjadi lebih rendah mengikuti split faktornya. Penurunan nilai nominal diharapkan akan diikuti dengan penurunan harga saham ke tingkat perdagangan optimal. Nah, pengaruh yang kedua yaitu volume perdagangan. Stock split dapat mempengaruhi volume perdagangan dan jumlah pemegang saham yang dalam hal ini adalah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena jika harga saham yang ditawarkan tidak terlalu tinggi atau rendah, maka banyak investor yang tertarik untuk membeli saham tersebut, sehingga volume perdagangannya pun akan meningkat karena saham tersebut aktif diperdagangkan. Pengaruh yang ketiga yaitu frekuensi perdagangan saham. Frekuensi perdagangan saham adalah berapa kali transaksi jual beli terjadi pada saham yang bersangkutan pada waktu tertentu. Dengan melakukan stock split, maka harga saham relatif rendah, sehingga transaksi jual beli yang terjadi pada saham yang bersangkutan pun akan meningkat. Dengan frekuensi transaksi perdagangan saham, dapat diketahui saham tersebut diminati investor atau tidak. Pengaruh yang keempat yaitu return saham. Sesudah kejadian stock split, harga saham cenderung turun untuk kemudian naik kembali, sehingga saham yang diperdagangkan pun akan semakin liquid dan diminati oleh para investor. Dengan adanya kenaikan harga saham tersebut, maka akan diikuti dengan kenaikan return saham. Hal ini juga menjadi salah satu alasan investor tertarik dengan saham tersebut yang melakukan stock split. Nah, pengaruh yang terakhir yaitu volatilitas harga saham. Terjadi peningkatan volatilitas harga saham setelah adanya stock split dapat mengakibatkan adanya price discreteness atau percentage bid-ask spread untuk saham yang bernilai rendah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang stock split atau pemecahan saham. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan investor-investor muda di luar sana dan mahasiswa ekonomi di luar sana. Terima kasih sudah menonton. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.